Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS atau UTS ya, mata pelajaran IPS kelas 7 SMP atau MTSN semester 2 tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi, link videonya sudah disediakan di sana. Oke, dan mari kita mulai untuk latihan soalnya. Berikut ini yang bukan kebutuhan menurut tingkat kegunaannya adalah A. Primer, B. Kuartir, C. Tersier, D. Sekunder. Maka jawaban yang benar adalah B ya, jawabannya adalah kuartir. Kebutuhan minimal sehari-hari yang harus dipenuhi apabila diabaikan menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup. Nah, pernyataan tersebut berhubungan dengan kebutuhan A. Masa kini, B. Primer, C. Sekunder, D. Tersier. Maka jawaban yang benar adalah B ya, jawabannya adalah primer. Prinsip ekonomi dapat diterapkan pelajar dalam kehidupan sehari-hari seperti A. Menuliskan pesan-pesan di seragam kelulusan, B. Mempelajari materi yang diberikan oleh guru, C. Membelanjakan seluruh uangnya untuk membeli alat tulis, D. Menggunakan alat tulis sesuai keperluan. Maka jawaban yang benar adalah D ya, menggunakan alat tulis sesuai keperluannya. Dalam membuat satu lemari, seharusnya Budi membutuhkan modal 1 juta. Tetapi dia mampu menghemat modal sehingga hanya menghabiskan modal 800.000. Jadi Budi menghemat modal 200.000 untuk setiap produksi satu lemari. Nah, hal yang dilakukan Budi adalah kegiatan ekonomi yang A. Efektif, B. Defisi, C. Komplit, D. Efisien. Maka jawaban yang benar adalah D ya, efisien. Makelar merupakan pedagang perantara yang bekerja atas nama A. Kelompok, B. Diri sendiri, C. Orang lain, D. Badan usaha. Maka jawaban yang benar adalah C ya, orang lain. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. 1. Harga barang itu sendiri.
2 teknologi, 3 gaji pegawai, 4 pendapatan, 5 tradisi atau budaya. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah A345, B234, C123, D134. Maka jawaban yang benar adalah C ya, 123. Itu harga barang itu sendiri, teknologi, dan gaji pegawai. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan pada tahun 90-an Indonesia sempat mendapat penghargaan swasembada pangan. Swasembada pangan merupakan kondisi di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan keseluruhan masyarakatnya tanpa harus melakukan impor. Namun saat ini Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Nah, dari ilustrasi di atas, maka terjadinya kelangkaan disebabkan oleh faktor A. Kemampuan produksi, B. Sumber daya alam yang terbatas, C. Perbedaan letak geografis, D. Pertumbuhan penduduk. Oke, maka jawaban yang benar adalah D ya, pertumbuhan penduduk. Kelangkaan merupakan inti masalah ekonomi yang salah satunya memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam hidupnya baik secara individual maupun kolektif yang disebabkan oleh A. Terjadinya bencana alam, B. Perkembangan potensi sumber daya manusia, C. Keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan yang tersedia di alam, D. Peningkatan investasi sebagai akibat dari modernisasi global. Maka jawaban yang benar adalah C ya, keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan yang tersedia di alam. Terbatasnya jumlah bawang putih dan cabai akhir-akhir ini yang ada membuat harga kedua barang tersebut menjadi tinggi. Tingginya harga bawang putih dan cabai sangat berdampak besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya akibatnya adalah membuat semua produk yang berkaitan dengan bawang dan cabai menjadi ikut melambung. Nah, cara mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Menambah jumlah pasokan bawang putih dan cabai untuk menurunkan harga, B. Menghimbau untuk meminimalisir pemakaian bawang putih dan cabai, C. Melakukan stok bawang putih dan cabai sebanyak mungkin sebelum harga lebih tinggi, D. Jangan memasak atau berproduksi menggunakan bawang putih dan cabai. Maka jawaban yang benar adalah A ya, menambah jumlah pasokan bawang putih dan cabai untuk menurunkan harga. Bapak Rudi berniat memiliki usaha tenun batik.
Batiknya telah banyak terkenal di masyarakat, namun masih belum mampu mencapai daerah yang terlalu jauh sebab sulitnya transportasi dari daerahnya untuk mencapai daerah-daerah lain. Nah, pokok permasalahan ekonomi klasik yang dialami oleh Bapak Bu Rudi adalah A. Distribusi, B. Produksi, C. Konsumsi, D. Imajinasi. Maka jawaban yang benar adalah A ya, distribusi. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Agama. 2. Pendidikan dan kesenian. 3. Kasih sayang dan pujian. 4. Belanja di pasar. Nah, kebutuhan rohani atau kebutuhan imaterial adalah kebutuhan yang pemenuhannya bertujuan untuk memberikan kepuasan pada jiwa hati sanubari, ditujukan pada nomor A. 3, 4, dan 1, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. 4, 1, dan 2. Maka jawaban yang benar adalah C ya, 1, 2, dan 3. Agama, pendidikan dan kesenian, kasih sayang, dan pujian. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara A. Membagikan ide, B. Mengintimidasi, C. Memasang spanduk, D. Menjanjikan bonus. Maka jawaban yang benar adalah C ya, cara memasang spanduk. Oke. Ilmu dipandang sebagai produk proses dan paradigma ilmu dipandang sebagai proses karena A. Ilmu diperoleh dari hasil metode keilmuan, B. Ilmu tidak dapat diuji kebenarannya, C. Ilmu merupakan hasil dari kegiatan sosial yang berusaha memahami alam manusia dan perilakunya baik secara individu atau kelompok, D. Ilmu bersifat statis. Maka jawaban yang benar adalah C ya, ilmu merupakan hasil dari kegiatan sosial yang berusaha memahami alam, manusia dan perilakunya baik secara individu atau kelompok. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat telah membawa manfaat luar biasa besar bagi kemajuan peradaban umat manusia. Misalnya, A. Nilai-nilai sosial semakin memudar, B. Paham-paham baru tak bisa berkembang, C. Pekerjaan manusia tak tergantikan, D. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Oke, maka jawaban yang benar adalah D ya. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sekarang ini jumlah pengguna internet di Indonesia menurut data Menkominfo adalah 160 juta orang. Ini berarti
A. Masih banyak orang Indonesia yang belum melek teknologi. B. Indonesia belum potensial bagi tumbuh dan berkembangnya layanan internet. C. Pemanfaatan teknologi internet Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara lain. D. Indonesia merupakan pasar potensial bagi layanan internet. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Indonesia merupakan pasar potensial. Oke. D ya, Indonesia merupakan pasar potensial bagi layanan internet. Kita lanjut nomor 16. Sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dalam kurun waktu tertentu adalah makna dari A. Penawaran, B. Permintaan, C. Pengkondisian, D. Keseimbangan. Maka jawaban yang benar adalah B ya, permintaan. Rina adalah seorang karyawan suatu perusahaan swasta. Pada suatu hari, lingkungan di sekitar tempat tinggalnya mengalami bencana banjir. Oleh karena itu, Rina menyisihkan sebagian gajinya untuk disumbangkan kepada para korban bencana. Nah, tindakan yang dilakukan Rina termasuk motif A. Memperoleh penghargaan, B. Memperoleh kepuasan, C. Menolong sesama, D. Mencari keuntungan. Maka jawaban yang benar adalah C ya, menolong sesama. Jas hujan akan berguna pada waktu musim hujan. Contoh tersebut sesuai dengan kegunaan: A. Pelayanan, B. Bentuk, C. Tempat, D. Waktu. Maka jawaban yang benar adalah D ya, jawabannya adalah waktu. Pernyataan yang tepat terkait dengan kebutuhan adalah A. Alat pemuas kebutuhan manusia terbatas, B. Kebutuhan manusia tidak bisa dihentikan, C. Keinginan manusia tidak terbatas, D. Keinginan manusia terbatas. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu keinginan manusia tidak terbatas. Agar kelangkaan suatu barang tidak terjadi, maka cara yang efektif untuk dilakukan terhadap sumber daya alam yang belum termanfaatkan adalah A. Membiarkan barang yang sudah rusak, B. Mengubah bentuk benda untuk meningkatkan nilai hasil, C. Mengkombinasikan kegunaan gagasan, D. Mengkombinasikan kegunaan benda. Maka jawaban yang benar adalah D. Mengkombinasikan kegunaan benda. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.